Baiklah pemirsa Bali G Academy, selamat datang kembali ya. Pada video kali ini kita akan melihat ya bagaimana jaksa bernama Hari Wibowo ya, Hari Wibowo ini ya ketika 2016 lalu ya sangat ini apa namanya kritis terhadap barang bukti ya yang saya ini ya dahulu yang saya gunakan 3 stasiun TV dan YouTube ya. Jadi dia begitu kritis terhadap asal muasal sumber apa namanya sumber yang saya gunakan, tetapi konsistensinya harusnya kan perlu ya untuk kepada saksi dari mereka ya JPU ya Muhammad Nual Azhar ya rekayasa CCTV tersebut. Jadi apa ya, di sini kita akan mengkaji bagaimana video rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar ya terkait terutama pada kamera 9 dan kamera 7 ya mereka gunakan di persidangan. Khususnya di sini akan kita bahas pada sesi tanya jawab apa namanya Hari Wibowo ya, Jaksa Hari Wibowo dengan Muhammad Nual Azhar ya. Di sana kita akan patahkan argumen mereka ya, karena yang digunakan adalah video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi apa nama moment of description ya, description of moment ya, moment descriptionnya Muhammad Nur Al-Azhar karena menggunakan video yang sudah direkayasa harusnya batal demi hukum ya. Oke. Pertama kita akan melihat dulu siapa Haribowo itu saat ini ya. Saat ini Haribowo itu resmi menjabat sebagai Kajari Jakarta Pusat ya. 7 Februari 2023. Nggak tahu jabatannya sekarang ya, jadi naik ya jabatannya setelah kasus Jessica tersebut ya. Jadi di sini kita bisa lihat karirnya naik ya dengan perjalanan kasus Jessica ini gitu ya. Jadi kita lihat dulu pertama bagaimana Jaksa Haribowo ini sangat kritis terhadap apa namanya sumber dari apa yang saya analisa ya dari 3 stasiun televisi dan 1 sumber YouTube ya. Jadi asal muasalnya dan bahkan izin dari YouTube juga di ini ya di apa namanya dikritisi. Padahal sebenarnya kalau dia jaksa sungguhan ya jaksa yang benar-benar profesional harusnya jauh-jauh hari itu ya copy dari legal copy ya legal copy-nya kan flash disk ya sudah harusnya di disimaging dan kopinya harusnya diberikan kepada saya supaya fair gitu dianalisa karena harusnya Muhammad Nur Al-Azhar itu memiliki apa namanya nilai hash dari legal copy tersebut jadi tidak perlu takut sebenarnya kalau memang tidak ada rekayasa ya ya akhirnya saya terpaksa mengambil 3 stasiun dari apa namanya video dari 3 stasiun TV dan saya temukan konsistensi di antara ketiga tersebut terkait dengan garuk-garuk itu ya garuk tangan garuk-garuk dan apa namanya dan jari mak lampir ya saya temukan saat itu tapi mereka apa ke situ ya sumbernya padahal sebenarnya di samping itu saya telah lakukan analisis BAP ya, di mana ada ribuan frame hilang, terus ada juga reduksi frame, dan itu mereka abaikan gitu. Jaksa mau dalam tuntutannya ya mengabaikan keterangan saya, dan hakim juga dalam keputusannya juga mengabaikan sama sekali apa namanya pertimbangan dari saya. Inilah yang menjadi pokok persoalan bagaimana pertimbangan-pertimbangan mereka ya sangat apa namanya sangat bergantung pada justru Muhammad Nur Al-Azhar ini yang melakukan rekayasa terhadap video tersebut ya dan disajikan secara terbuka di persidangan menggunakan video yang sudah direkayasa tersebut. Inilah kondisi persidangan pada saat itu ya. Oke, kita putarkan dulu ya bagaimana apa namanya kritis sekali ini jaksa ini coba kita lihat dulu. Kan saudara di digital forensik itu pekerjaan
Nah, ini saya jelaskan, itu pekerjaan selaku teknologi informasi dalam IT atau pekerjaan digital forensik? Digital forensik itu terdiri dari banyak ilmu. Iya. Enggak, Dua yang ilmu tadi yang jelaskan, berkaitan dengan digital pengalaman. forensik, bentar dulu. Digital forensik itu memiliki banyak cabang ilmu. Dua diantaranya adalah kriptografi, keamanan informasi. Iya. Yang kedua analisis video. Oh iya. Ya, Tapi apakah dengan analisis saudara pernah untuk saudara pakai dalam kepentingan peradilan? tidak. Tidak. Saudara tadi jelaskan, saudara bekerja dalam kaitannya dengan digital ya tadi ya. Kita skip aja dulu ya. Yang mana ini bagian mana? Faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, bukan kami maksudnya berkompetisi, tapi artinya kami harus tahu pengalaman saudara. Sudah, nggak usah berdebat. Disertasi saya itu Pak tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Oh, saya percaya bisa tadi karena ditanding. saudara Ya, saya ini. bisa ditanding dengan yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, kami bukan mau menanding, tapi kami bertanya. Nah, ya. Anda punya ya? Jangan ahli di dalam Ya, persidangan ini. saudara tadi mungkin sudah menjelaskan ya, dan kami sangat percaya sekali dengan kredibilitas saudara, keilmuan, dan tadi sudah menjelaskan di apa namanya di monitor. Artinya kami hanya menanyakan beberapa hal yang perlu kami tahu. Kompetensi saya juga saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Oh iya, iya. Ahli Anda punya ya? Jangan berlebih ya. Ya. Jadi kewajiban ahli adalah berpendapat. Tadi kalau penasihat hukum tadi kami catat bahwa permintaan terhadap data itu adalah surat resmi kepada media TV. Ya. Ini ya, Saudara mungkin. ahli, kami mau tanya dengan saudara tadi jelaskan. Saudara tadi menjelaskan sesuai dengan tadi disampaikan penasihat hukum, mengambil data-data tadi dari beberapa stasiun televisi. Iya. Nah, tadi permintaannya adalah surat resmi ya. Tadi kalau penasihat hukum tadi kami catat bahwa permintaan terhadap data itu adalah surat resmi kepada media TV. Dan itu disampaikan kepada saudara. Ya. Nah tadi saudara jelaskan tadi bahwa saudara juga mengambil dari YouTube. Ya. Nah, inilah video bahwa bagaimana Jaksa Haribowo ini sangat kritis terhadap apa namanya kemurnian data CCTV ya. Harusnya harusnya dia lakukan juga seperti itu terhadap Muhammad Nuh karena ya eh, ya harusnya dia berikan kepada saya kan gitu kan. Apa namanya kopi dari legal kopi tersebut ya. Tapi ya itulah untuk mendowngrade saya dengan pertanyaan-pertanyaan mengulur-ngulur waktu ya. Harusnya dia ya jauh-jauh hari berikan supaya kita menganalisa bersama dan kalau saya manipulasi harusnya kan Muhammad Nuh tahu dengan nilai hash yang dia miliki gitu ya. Disinilah dia kritis terhadap sumber dari apa yang saya analisa, tetapi sebaliknya dia menerima mentah-mentah eh, video CCTV dari yang ditampilkan Muhammad Nur Al-Azhar ketika itu bahwa seharusnya dia sebagai jaksa juga tetap kritis untuk meskipun dia apa namanya meskipun itu dari pihak JPU ya Muhammad Nur Al-Azhar si perekayasa itu ya terutama ketika ditampilkan itu video ya di kamera 1 dan kamera 17 sebenarnya cukup tajam tetapi ketika momen-momen kritis ditampilkan ya pergerakan-pergerakan yang krusial yaitu di kamera 9 dan kamera 7 langsung tiba-tiba kabur. Dan di situ dia tidak kritis ini jaksa ini gitu loh. Kamera 7 ditampilkan langsung kabur terlihat bahwa kontur dan tekstur bahkan di 3 sampai 5 meter aja rusak ya. Terlihat dari sendok, garpu, gelas itu tidak terlihat sama sekali. Dan seharusnya ya seharusnya dengan full high definition yang dimiliki Muhammad Nur Al-Azhar ya, kalau tidak direkayasa itu harusnya bagus itu dari kamera 9 maupun kamera 7 ya. Nah, kalau ini ditonton oleh jaksa apa namanya Haribowo ya, saya ingatkan lagi ya di sini selalu saya ingatkan ya bahwa aslinya adalah bahwa ya sesuai dengan poin 27 Muhammad Nur Al-Azhar itu poin 27 ya Haribowo
bahwa kualitas atau resolusi dari apa namanya, kualitas dan resolusi dari frame video yang ada di flashdisk adalah ini ya, 1920 pixel untuk lebar dan 1080 pixel untuk tinggi. Jadi full high definition, tajam ya, terlihat dari harusnya tepi-tepi objek itu harus tipis, tegas ya, bukan tebal tapi kabur gitu ya. Itu ciri-cirinya ya. Nah, sebenarnya secara visual harusnya mereka paham sekali karena memang ditampilkan itu sudah sangat buruk ya, sangat buruk dan mereka tidak kritis seperti kekritisan mereka terhadap sumber saya. Harusnya kan itu mereka tanyakan jumlah kamera CCTV berapa, posisinya di mana saja, kenapa ini kamera 17 dan kamera 1 itu cukup tajam, kenapa tiba-tiba kamera 7 dan kamera 9 ketika justru yang paling penting event-event itu justru ditampilkan sangat kabur. Harusnya kan mereka kritis juga, tetapi kan tidak ya. Mereka menerima mentah-mentah ya, bahwa apa yang ditampilkan Muhammad Nuh mereka telan saja mentah-mentah, kekritisan mereka tiba-tiba hilang ketika Muhammad Nuh Al-Azhar ditampilkan kan gitu. Nah, kalau saya masih berpositif thinking ya, ya mereka tidak tahu bahwa video tersebut direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, ya kan? Tapi kalau tidak positive thinking ya bisa bisa jadi yang lain-lain kan gitu kan? Publik yang menyimpulkan kan gitu. Kenapa tiba-tiba kekritisan dia, bahkan matanya dia itu tiba-tiba tidak bisa membedakan ketajaman yang ditampilkan di kamera satu itu sangat tajam ya lumayan lah. Dan terus kamera 17 juga bagus, tiba-tiba kamera 7 dan 9 itu buram. Bahkan kamera 9 objek yang sangat dekat saja itu blur ya, sangat buram ya, objek-objeknya ya bergaris bergerak gitu, pixelated. Nah, itulah ya. Kalau Haribowo nonton ya, Jaksa Haribowo nonton, saya ingatkan lagi ya. Nah, terutama ini kamera 7 ya, Haribowo itu di sini ya. Anda baca di BAP-nya ya, bahwa di kamera 7 pada rentang waktu yang sama ya, 1557 sampai 1717 itu ada dua resolusi frame yang berbeda ya. Di BAP Christopher Harimanrianto FHD dengan 25 frame per detik ya, ukuran lebar 1920 pixel, tinggi 1080. Tetapi di BAP Muhammad Nuh ya mereka Muhammad Nuh langsung ini namanya mendowngrade ya, mendownscale ya menjadi 960 dan 576 ya. Jaksa Haribowo ini harus bisa melihat ini dan apa namanya membuktikan apa yang saya katakan. Ini BAP-nya Muhammad Nuh Al-Azhar ya, CH7 1557 dan 1717 ini dia yang menghasilkan pengaburan tersebut. Nah, di BAP-nya apa namanya? Di BAP-nya Christopher ya, ini dia. Saya tampilkan. Ya, selalu saya ulangi ini ya CH9. Ini dia. Jadi dari 1920 dan 1080 ya. Itulah yang terjadi ya. Ntar dulu. Salah tadi ya. Nah, ini dia. Untuk BAP Muhammad Nuh, ini dia 1535 1659 ini dia. Oke, kalau yang untuk Christopher ya, nah ini dia 1659, kamera 9 yang salah, kamera 7 ya ini dia. Nah, ini dia ya. Untuk 1557 1717. Nah, ini dia untuk BAP Muhammad Nuh ya. 1557 1717. Ini dia ya menjadi 960576 sementara di BAP-nya Muhammad Nuh Al-Azhar itu jadi ini ya. Jadi um, Muhammad Nuh Al-Azhar 960576 tetapi di BAP-nya Christopher itu masih asli ya 1920 1080 dan frame rate itu 25 ya. Jadi dimanipulasi Muhammad Al-Azhar ya. Oke, untuk kamera 7 ya seperti saya ini kamera 9 ya, kamera 9. Nah, ini juga dia lakukan rekayasa ya. Di sini ya BAP Muhammad Nuh ya kamera 9 itu pukul 15.35, 16.59, 960, 576. Kalau Christopher itu 1920, 1080 ya untuk
Jadi dia lakukan pemotongan video ya Muhammad Nuh, setelah itu di apa namanya dikonversi dia ya, di downscaling menjadi 96576 ya. Jadi dipotong terus setelah itu direkayasa di situ. Laju premnya juga dari 25 ini menjadi 10 ya. Jadi itulah ya, Hari Wibowo ya, tolong diperiksa lagi itu ya. Dan Anda harus kelima jaksa ya, Jaksa Ardhito Muwardi, Melani Wungung, Sandi Handika, Haribowo, Wahyu Oktavinadi, dan Sugi Kartalo itu harus memeriksa kembali dan mengaku salah gitu ya. Karena apa yang disajikan di persidangan oleh Muhammad Nur Al-Azhar itu adalah hasil rekayasa dari apa namanya, hasil rekayasa Muhammad Nur sendiri ya. Makanya kalian melihatnya harusnya apa namanya ya, ya dengan inilah, dengan jujur gitu loh kita apa, setelah kita buktikan ini ya harusnya Anda sadar dan bagaimana ini, apa hukum ini, istilahnya penyelesaian hukumnya ini ya, kalau Anda berenam ini tidak terlibat kan, tidak terlibat dalam rekayasa dan skenario ini gitu loh. Harusnya kalian harus mencari solusi bahwa yang kalian tuntut adalah orang yang tidak bersalah, terbukti dari mengapa Muhammad Nur Al-Azhar merekayasa video tersebut gitu. Jadi kalian harus mengaku salah dan menemukan solusinya. Bagaimana caranya ini solusinya ya? Anda kalau kalian sudah buktikan apa yang saya utarakan tadi ya, buka lagi coba BAP Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto, di situ bukti telak adanya rekayasa yang dilakukan Muhammad Nur Al-Azhar ya. Jadi kalian haruslah bagaimana solusinya ya, kalau sudah kalian temukan ya tuntut balik itu Muhammad Nur Al-Azhar karena meremehkan kalian ya, meremehkan kalian dengan ya, kalau ini kalian tidak tidak apa ya, tidak apa namanya, tidak berkomplot untuk rekayasa, harusnya kalian itu tuntut Muhammad Nur Al-Azhar karena kesaksian palsu kan 7 tahun ya katanya sesuai undang-undang. Jadi ya kalian tuntutlah itu Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher ya Hariman Rianto, sehingga kalian nama baik kalian itu bisa dipulihkan. Kalau kalian diamkan ya publik tetap saja menagih ini sampai kapanpun gitu. Karena memang bukti rekayasa itu ada di BAP mereka dan kalian tidak baca atau bagaimana kan gitu. Makanya saya bilang di awal, kenapa kalian kritis sekali terhadap saya, sumber dari apa yang saya analisa, tetapi ketika apa yang disajikan Muhammad Nuh, kalian langsung, kekritisan kalian langsung tumpul, ya kan? Nah, itu harusnya kan kalian tetap kritis dong, kedua belah pihak kan gitu. Jangan ke saya kritisnya tingkat tinggi sekali, tetapi ke Muhammad Nuh kalian telan bulat-bulat ya. Jadi itulah pesan saya. Eh Haribo ya, sekarang Anda kan sudah menjabat tinggi gitu loh. Ya harus ini, harus bisa menemukan solusi hukum ini kan gitu dan minta maaf kepada keluarga Jessica gitu kan. Kan logikanya seperti itu, Haribo. Jika pergerakan-pergerakan yang ditampilkan pada meja 54 adalah asli, benar apa adanya, maka Muhammad Nuh tidak perlu capek-capek mendownscaling ya, merekayasa resolusi frame dan laju frame-nya kan gitu. Haribo ya kan, logika Anda kan harusnya main di situ ya kan. Oke, selanjutnya kita akan tunjukkan ya bagaimana kamera 7 dan kamera 9 yang sudah direkayasa Muhammad Nur Al-Azhar ini dipakai di persidangan ya, ketika tanya jawab apa namanya, tanya jawab Jaksa Haribowo dan Muhammad Nur Al-Azhar ya, kita lihat. Kita sampaikan itu ada benar adanya seperti itu. Ada benar adanya. Tadi itu apakah bisa dikaitkan dengan apa pertanyaan dari Majelis Hakim yang mulia tadi, bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang saudara tangkap dari suatu peristiwa yang saudara analisa tadi? Iya. Seperti Dan itu. ketika kita melihat secara komprehensif dari depan sampai belakang akhir, kita bisa menyimpulkan seperti itu. Oke. Mungkin bisa direview terkait dengan analisa saudara tadi. Terkait dengan kasus ini, tadi diputarkan, coba saya tadi catat, ada diputarkan CCTV di
jam 16.14.45. Yang kamera depan. 16.14. Jadi saudara terdakwa duduk di ujung sofa. Nah inilah mereka menggunakan video CCTV hasil rekayasa Muhammad Nuh dengan menganalisa video yang sudah direkayasa tersebut dan apa yang terjadi pada pergerakan-pergerakan Jessica ya di meja 54 ya. Jadi terutama di sini dikatakan 16.14.45 ya. Jadi kamera 7, oke. Kamera 7 digeser dulu nih. Ya, kamera 7 16.14.45 ya. Kamera 7 16.14.45, maka itu ada di file sini rentang waktunya ya karena ini 15.57 sampai 17.17. Maka dia sudah kita buktikan di sini bahwa resolusi frame ya. Nah, 960 576 adalah hasil downscaling ya, rekayasa dari Muhammad Nuh Al-Azhar. Jadi inilah video yang ditampilkan di persidangan ya ketika tanya jawab oleh Haribo dan Muhammad Nur Al-Azhar dan mereka menganalisa pergerakan-pergerakan yang ada di ini meja 54 menggunakan video rekayasa tersebut. Jadi kalau melihat di BAP-nya ya, moment of description-nya ya, Muhammad Nur yang ada di sini ya di BAP-nya dia menjadi batal demi hukum harusnya karena apa? Ya karena sudah rekayasa ini semua gitu BAP-nya merujuk ke video ini ya. Jadi semua moment of description-nya di kamera tersebut ya harusnya batal demi hukum Pak Hakim bin Sargultum ya. Anda tonton ini ya dan buka lagi bukti-bukti yang saya ini begitu juga dengan keenam hakim tersebut. Itu harusnya membuka lagi. Oh iya ternyata rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar ini yang apa namanya mastermind-nya dan kami tertipu, maka kita tuntut balik ini orang. Gitu. Supaya jangan lagi terjadi hal seperti itu. Dan bagaimana solusi hukumnya supaya Jessica ini bebas kan gitu. Karena menggunakan video yang sudah direkayasa ya. Inilah salah satu bukti lain lagi bahwa kalau sebelumnya sudah jaksa apa sudah saya ini ya yang sebelumnya adalah jaksa Sandi Handika juga menggunakan video rekayasa ya. Sudah saya buktikan juga melalui BAP-nya Muhammad Nur Azhar. Oke, kita lanjutkan, kita tonton sedikit. 16.14.45 ya kalau nggak salah tadi. Pertama kali terdakwa datang dan duduk di ujung sofa di meja nomor 54. Ya, Nah inilah ya 16.14.45 juga di sini yang tadi ya. Jadi inilah saya tidak tahu lagi saya mau mengatakan apa ini ya di persidangan disaksikan oleh secara nasional dan buktinya justru bukti rekayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimarianto. Kita cukup bersedih ini ya bagaimana mereka menghukum orang dengan video yang sudah direkayasa dan tidak ada konfirmasi sedikit pun, klarifikasi sedikit pun oleh Muhammad Nuh Al-Azhar sampai detik ini. Memang 2016 juga dia tidak bisa membantah analisa BAP saya. Selalu dia lakukan apa namanya mengkritik sumber inilah, sumber YouTube lah, televisi, distorsi lah, software yang tidak terstandarisasi. Tetapi analisa BAP saya saat itu, reduksi frame, ya, itu tidak pernah mereka bantah ya kebenaran itu, gitu. Oke, lanjutnya biar cepat ya, kita lihat dulu ketika momen 16.29 ya. Kamera 7 juga yang sudah direkayasa, kamera 16.29 50 itu 16 masih di rentang ini ya, file ini. Video yang sudah direkayasa juga. Coba kita lihat dulu ya. Saya cari dulu bentar. Nah, ini dia ya. Bagaimana video rekayasa dipakai juga untuk gerakan-gerakan di meja 54 ya, sangat terlaluan lah. 9.50. Tadi yang saya catat. Ketika terdakwa membuka tas. Iya, 16.29.50. Dari depan. Ya, kamera depan.
Ya, kami ada. Ya, 16, 29, 50 masih di video ini ya, yang sudah direkayasa ini kamera 7. 16, 29, 50 ketika Jessica apa itu mau ngambil sesuatu atau memasukkan sesuatu ya. Pak ke depan. Kan seharusnya kalau Jaksa Haribo dan teman-temannya kritis kan harusnya bisa menanyakan kan kalau mereka tidak terlibat ini rekayasa video ini CCTV ini ya harusnya menanyakan itu kok kabur. Kenapa kamera 1 dan kamera 17 itu tajam gitu. Secara visual sebenarnya secara awam orang umum harusnya bisa membedakan itu gitu. Jadi nggak tahu nih tumpul langsung ke kritisannya kan terhadap Muhammad Nur Al-Azhar ini. Sebenarnya kalau mereka tetap kritis harusnya tetap menanyakan agar terkonfirmasi gitu loh. Kalau memang itu buktinya saat itu ditemukan tidak valid, harusnya batalkan gitu loh Hari Wibowo ya dan Ardhito Muwardi ya kan. Anda sekalian telah menuntut orang yang tidak bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sudah direkayasa dan Anda diam sekarang ya publik akan menilai dan mengadili gitu loh. Makanya ambil tindakan sekarang kalau kalian tidak terlibat rekayasa video ini gitu loh ya. Kita lanjutkan. Itu 16, 29, 13, ayo dijalankan saja. Jangan diputus, jalanin aja dia. Ini posisi detik sebelum membuka tas, kita lihat sama-sama. Nanti akan terlihat kedua tangan membuka tas, kemudian tangan kanannya. Jadi agar dijelaskan secara jelas, mungkin mic-nya agak di ini. Ya, Dia membuka tas, terdakwa itu membuka tas itu, apakah dengan satu tangan atau dua tangan masuk ke tas? Nah, nanti coba jelaskan analisa saudara. kita lihat sama-sama di tas. Jadi Muhammad Nur Al-Azhar di sini menjelaskan momen itu dengan mata telanjang menggunakan video yang sudah direkayasa. Ya, pada kejadian 16, 29, 50 Jessica memasukkan apa mengambil sesuatu dari tas. Bayangkan dengan video ya, jaksa apa namanya Haribo. Bagaimana momen of description ya, apa namanya kejadian-kejadian atau momen-momen tersebut itu bisa dipercaya ketika video itu sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi artinya apa? Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian temukan di persidangan lewat video yang sudah direkayasa tersebut harusnya batal demi hukum. Begitu. Ya tentu pergerakan-pergerakan palsu itu ya tentu dibuat-buat Muhammad Nur Al-Azhar, ya kan? Kalau tidak dibuat-buat ya, tangan Jessica di meja 54, ya tampilkan aja apa adanya, biarkan video CCTV yang tajam ya 1920 1080 full high definition bercerita sendiri gitu loh. Jadi tidak perlu narasi Muhammad Nur Al-Azhar gitu. Jadi kalian bersandar bertumpu pada narasi dia, dongeng dia ya, menggunakan pergerakan-pergerakan palsu tersebut dan kalian terima dan diterima juga oleh hakim membuat keputusan yang salah, penggiringan yang dilakukan Muhammad Nuh ini dengan narasinya. Makanya saya bilang selalu juga kepada hakim ya, maupun kepada kalian jaksa keenamnya gitu. Kalau kalian merasa kalian tidak bersalah dan kalian ditipu, maka seharusnya kalian menuntut ini kedua orang ini perekayasa ini gitu loh. Ketika kalian menuntut, saya siap untuk menjadi saksi ahlinya gitu loh. Bagaimana dampak dari apa namanya downscaling itu dia rusak digital evidence tersebut gitu loh. Ya, Haribo, ketika Anda kritis terhadap sumber saya ya, distorsi TV dan YouTube, ini rekayasa ini distorsinya luar biasa. 73% hilang karena hanya secara spasial ya 96576 itu menjadi seperempatnya Haribowo. Ketika di zoom ya kak, apalah dia pixelated kasar kabur seperti yang kalian saksikan di persidangan gitu loh. Ya salah kalian sendiri tidak mempertimbangkan
kesaksian saya saat itu. Saya kan sudah mengatakan reduksi frame, indikasi kuat terjadinya tempering. Coba Anda tonton lagi kesaksian saya. Harusnya ketika terjadi ya apa namanya bertentangan sama sekali kedua ahli, kalian harusnya cari opini kedua, ketiga, keempat, kelima gitu loh. Kalau seharusnya kalian lakukan itu, maka kalian tidak ditipu-tipu seperti ini gitu loh. Ya kan, kalau kalian tidak terlibat dalam hal ini, skenario ini gitu loh. Kalau kalian tidak terlibat dan kalian adalah korban dari penipuan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto, ya kalian tuntut kedua orang ini agar kita percaya sama kejaksaan gitu loh. Saya juga meminta secara khusus kepada Jaksa Agung, Pak Jaksa Agung bagaimana ini Pak? Ya, sudah terjadi ya penggunaan alat bukti digital evidence yang sudah direkayasa secara terang-terangan ini gitu. Secara terang-terangan ini bagaimana mengaburkan objek-objek itu dengan downscaling dan itu dipakai oleh jajaran Anda di pengadilan untuk menuntut manusia yang sekarang sudah mendekam di penjara 8 tahun, Pak Jaksa Agung. Apakah Bapak Jaksa Agung itu tidak terketuk hati nuraninya? Bagaimana ini penyelesaiannya gitu? Oke, sudah inkrah, inkrah, inkrah. Apakah tidak ada resolusi hukum, cara hukum? Ya, karena ini memang sudah terlanjur penggunaan video rekayasa CCTV oleh Muhammad Nur Al-Azhar ini dan Christopher Harimantrianto. Bagaimana solusinya, Pak Jaksa Agung? Dan kalian juga yang ada di atas sana, hakim, yang mempertimbangkan PK nanti, pakailah nurani Anda. Gitu. Jangan pakai standar-standar prosedur hukum yang kami tidak tahu. Pertimbangkan ini, Pak Hakim. Ya, bagaimana ini keputusan sudah terlanjur salah dan sudah 8 tahun berjalan. Ini anak sudah tua, 8 tahun. Hilang masa apanya, golden age-nya ya, masa emasnya. Gitu. Jadi bagaimana ini resolusi hukumnya, Pak Hakim, yang di atas Mahkamah Agung dan Pak Jaksa Agung? Ya, kalau memang kalian ingin penjelasan yang lebih detail, saya siap datang untuk menjelaskan kepada kalian. Dan carilah ahli lain untuk dipertemukan, untuk memberikan penegasan gitu terhadap apa rekayasa yang dilakukan Muhammad Nur Al-Azhar. Kan sampai detik ini juga memang tidak berani Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher untuk mengklarifikasi karena memang sudah mati langkah gitu, tertangkap basah Pak gitu. Kalau mereka tidak melakukannya ya saya sudah lama ini dituntut gitu. Itu logika dasarnya kan gitu. Tapi karena saya memegang kebenaran ilmiah dan itu terbukti tertulis di BAP mereka, maka mereka tidak ada langkah lain kecuali bersembunyi entah di mana sekarang gitu. Jadi Jaksa Haribowo, bagaimana ketika Anda mendengarkan ini dan cross check lagi BAP tersebut ya, kebenaran yang saya sampaikan dan carilah kalian berenam ini, berembuklah kalian, ya, apa yang bisa dilakukan gitu. Yang pasti harus dikoreksi ini para jaksa ini, Ardhito Muardi, Melani Bubung, Hari Wibowo, Sandi Handika, Wahyu Oktavinadi, Sugih Carvalho gitu. Karena apa? Karena kalau kalian tidak lakukan, ya saya akan terus kejar, saya akan tampilkan terus video-video YouTube yang menunjukkan kalian menggunakan video rekayasa tersebut satu persatu nanti semua jaksa ini saya apa karena saya sudah bersumpah saya tidak bisa dibungkam apapun dan tidak bisa dihentikan. Kenapa? Ya karena rasa nurani saya sebagai manusia, ada anak manusia di sana dipenjara oleh bukti video yang sudah direkayasa. Kecuali mungkin saya tidak terlibat saat itu, ya mungkin saya diam, nggak tahu apa-apa gitu. Karena saya sudah terlanjur tahu, maka saya tidak bisa diam. Gitu. Ya, ya mungkin ini cara Tuhan untuk menghentikan Muhammad Nur Al-Azhar ini dan Christopher Harimantrianto dari kebiasaan mereka menipu dan merekayasa. Ya, sesuai
dengan yang mereka lakukan di pengadilan 2016 yang lalu. Oke, kepada pemirsa sekian dulu dan terima kasih. Sebelumnya sudah ada video tapi suaranya belum keluar, makanya saya ulangi lagi nih ya. Oke, tetap kita berjuang untuk menegakkan keadilan di negeri tercinta kita ini. Salam dari kami, Balige Academy. Tetap semangat. Horas!